Hai semua, tahu nggak sih kalian selama ini teknologi mengalami kemajuan loh? Nah, di masa pandemi, segala aktivitas manusia dibantu oleh teknologi. Di mana ada teknologi, pasti juga membutuhkan internet bukan? Nah, kali ini aku, Vanessa Diana, dari program studi S1 Teknik Informatika akan menjelaskan tentang internet. Simak sampai habis ya! Nah, berikut ini merupakan pengertian dari internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari internet, berikut ini adalah sejarah dari internet. Secara urut, sejarah internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Lalu, pada tahun 1980-an, internet mulai merasa digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Lalu, sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. National Science Foundation Network dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET sendiri dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Lalu pada tahun 1993, InterNIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan yang terakhir, sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Nah, jika itu tadi merupakan sejarah masuknya internet di dunia, sekarang kita akan membahas sejarah masuknya internet ke Indonesia. Internet Service Provider atau yang disebut ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTECnet yang secara resmi berdiri pada mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Lalu, pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di dunia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet. Waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Nah, ternyata sangat menarik bukan ketika kita mengetahui sejarah internet? Lalu kita akan geser ke warung internet atau yang bisa disebut warnet. Nah, pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontraknya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Lalu, pada 25 Mei tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun, dinilai kurang transparan oleh para aktivis pada 2001. Ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sungyardi, dan Abdullah Koro.
Ketua Umum Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau yang dikenal dengan APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan Awari hanya komunitas warnet saja. Nah, sekarang kita bergeser ke manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dan yang terakhir yaitu jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Berikut adalah aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada resource sharing. Sharing file atau data program, suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan. Dan ada sharing device, penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu yang kedua ada komunikasi dan informasi. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. World Wide Web atau yang disebut WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Yang ketiga ada file transfer protocol, merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Dan yang keempat ada chat. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak secara online dan real time. Dan yang kelima ada WAP, Wireless Application Protocol, merupakan fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Yang keenam ada Voice over Internet Protocol, merupakan penggunaan telepon melalui internet. Ini adalah teknologi penggabungan antara suara dan data. Dan yang ketujuh ada teleconference, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Dan yang terakhir ada mailing lists. Mailing lists merupakan pengembangan dari email, di mana mailing lists ini dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing tersebut. Nah, itu tadi kita sudah mengulas sedikit tentang sejarah internet, manfaat internet, serta aplikasi-aplikasi yang terdapat atau tergabung pada internet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.